Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran pada ruang kolaborasi topik 1 dengan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krista Pintu Batu dan 6 rekan saya yang bernama Adelia Sri Indah, yang kedua Ahmad Setiawan, yang ketiga Arif Rahman Hakim, yang keempat Ayu Ria Lestari, yang kelima Desi Junita Sari, dan yang keenam Elmawati Situmorang. Baik, prinsip fleksibilitas yang pertama sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pembelajaran. Yang kedua disesuaikan dengan prinsip regional, dan yang ketiga disesuaikan dengan waktu dan tempat di mana prinsip ini dibutuhkan. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Di sini suatu kurikulum harus lentur, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dan kurikulum harus memiliki tujuan untuk mencapai pembelajaran sesuai dengan jenjang dan pendidikan tertentu. Yang kedua itu menggunakan berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu tempat di mana kurikulum ini diterapkan. Nah, di sini guru dapat menggunakan metode yang menunjang proses pembelajaran sesuai dengan keadaan sekolahnya. Semisal sekolah tersebut sudah lengkap sarana dan prasarananya, maka guru dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi. Sebaliknya, semisal sekolah tersebut belum lengkap sarana dan prasarananya, maka guru akan menyesuaikan dengan keadaan sekolah di mana dia ditempatkan. Pada prinsip fleksibilitas ini memiliki dua sisi. Yang pertama, fleksibilitas bagi guru. Nah, di sini kurikulum itu harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajaran sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya, pada saat kurikulum yang dirancang pada pembelajaran akan dilaksanakan menggunakan media LCD proyektor. Namun, pada hari H terjadi pemadaman listrik di lokasi. Pada kondisi ini, guru bisa menerapkan fleksibilitas dengan menggunakan media lain agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, fleksibilitas bagi siswanya. Kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Seperti di sekolah tersebut mengadakan program ekstrakurikuler, misalnya siswa yang minat terhadap musik, maka sekolah mewadahi dengan menyediakan berbagai alat korsik. Lalu yang kedua, ketika siswa itu minat pada kegiatan olahraga, maka si sekolah harus menyiapkan peralatan yang mendukung minat di bidang olahraga. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari pembelajaran fleksibilitas, di mana ada 5 prinsip dari pembelajaran fleksibilitas. Yang pertama berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik itu diharapkan mampu lebih aktif daripada guru. Yang kedua itu ada prinsip dapat diakses atau mudah diakses. Di sini mudah diakses tersebut yaitu tidak memberatkan dari siswa tersebut dalam mengakses materi-materi yang akan disampaikan guru tersebut. Lalu yang ketiga itu ada inklusif. Inklusif di sini diharapkan peserta didik itu mampu menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan dari lingkungan-lingkungan sekitarnya. Lalu ada inovatif. Inovatif di sini yaitu diharapkan peserta didik itu mampu lebih memiliki kreativitas, inovasi dalam mengembangkan pemikiran-pemikirannya sesuai dengan kreasinya sendiri. Lalu ada berkelanjutan. Berkelanjutan yaitu diharapkan siswa itu tidak hanya belajar dari guru saja, namun bisa belajar dari lingkungan sekitar. Misalnya, ketika guru menjelaskan dampak dari pengangguran, jadi peserta didik itu bisa melihat langsung apa sih sebenarnya dampak dan penyebab dari pengangguran tersebut. Nah, jadi bisa dilihat dari lingkungan sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran. Dalam implementasi
kurikulum disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di setiap satuan pendidikan, yang artinya kurikulum harus bisa diandalkan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di setiap satuan pendidikan. Karena satuan pendidikan itu memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat dan bakat kebutuhan siswa di lingkungan mereka. Kurikulum juga mempersiapkan anak di saat ini dan masa depan, karena kurikulum harus memiliki namanya fleksibilitas. Fleksibilitas ini dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya, kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Contoh yang paling sederhana, pada saat kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan contohnya media laptop. Namun pada kondisi di lapangan, situasi dan prasarana dan sarana tidak memungkinkan sehingga tidak dapat diterapkan. Kurikulum harus secara fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan juga peserta didik dalam hal ini perlu menyiapkan alternatif lain. Materi yang selanjutnya adalah contoh implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran, di mana yang pertama adalah penyesuaian media pembelajaran di sekolah. Pembelajaran pada kurikulum Merdeka sudah menggunakan LCD proyektor, akan tetapi ada beberapa yang tidak tersedia proyektor atau tidak tersedia aliran listrik. Disinilah adanya peran prinsip fleksibilitas yang dimana kondisi tersebut tidak menjadi penghambat proses pembelajaran. Namun perubahan dapat dilakukan dengan memodifikasi media pembelajaran dan mode pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam kelas. Yang kedua adalah kebebasan yang diberikan kepada siswa dan guru dalam kurikulum Merdeka, di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran apa saja yang diminati dan bakat apa aja yang diminati oleh peserta didik. Begitu juga dengan guru diberikan kebebasan dalam merancang metode pembelajaran berbasis proyek dengan disesuaikan pada kondisi, tujuan pembelajaran, dan ketersediaan sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah kebebasan guru dalam menentukan proses pelaksanaan pembelajaran, di mana variasi dalam penggunaan pendekatan model, strategi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta karakteristik materi pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. Sekian dari hasil presentasi kami tentang prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran yang dirumuskan dalam prinsip relevasi kurikulum di Sekolah SMP Negeri 12 Padang. Kami ucapkan terima kasih.